semua, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Susanto Lubis di dalam ThinkSmart YouTube channel. Oke, dalam video kali ini kita akan nge-solve beberapa pertanyaan tentang ratio dan rate. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, di sini ada suatu sekolah, ada 900 murid, di mana ratio perbandingan antara guru sama muridnya itu adalah 3:25. Kemudian setelah beberapa guru join ke dalam sekolah ini, sehingga menjadi perbandingannya adalah menjadi 2:15. Berarti dari sini kita bisa melihat di awal sekali perbandingan teacher, guru dibandingkan sama murid, itu perbandingannya adalah 3:25. Itu berarti sama aja perbandingannya tuh awalnya banget itu adalah 3x bandingkan dengan 25x. Nah, di mana kita diberitahu jumlah muridnya di sini adalah 900 murid. Berarti kita bisa mendapatkan nilai x-nya. Mendapatkan nilai x-nya itu berarti sama dengan 25x itu setara dengan 900. Karena memang ada 900 murid. Sehingga x-nya adalah 900 dibagi 25. Sehingga kita dapat x-nya adalah 36. Berarti dari sini kita bisa mengetahui jumlah awalnya si guru adalah 3 dikali 36 atau sebanyak 108 orang. Nah, kemudian diberitahu ada pertambahan guru. Nah, anggap saja pertambahan guru itu yang some teacher join itu kita anggap sebagai Y. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan jumlah guru yang awal yang itu adalah 108 ditambah Y, kita bandingkan sama totalnya siswa awal, memang jumlah siswa 900 orang, itu akan menjadi perbandingannya yang sekarang 2:15 atau 2/15. Sehingga kita bisa melakukan ini ya, kita bisa mencari KPK antara 900 sama 15 begitu ya. Ini kita bisa lakukannya gampangnya adalah kalian bisa cross multiplication, walaupun sebenarnya itu konsep intinya adalah kita mencari KPK dari 900 sama 15, which is adalah KPK-nya nanti adalah 900 begitu ya. Sehingga dari sini nanti kita bisa mendapatkan, kalau sama-sama kedua sisi saya kalikan dengan 900, berarti itu sisi yang sebelah kiri itu menjadi 108 ditambah Y. Kemudian di sisi yang sebelah ini kan berarti jadi 900, jadi dikali 900 yang ini pun dikali 900, sehingga menjadi sini 60 alias 120. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan Y-nya adalah 120 dikurangi 108, yaitu adalah 12. Sehingga banyaknya guru yang join di sini adalah 12 guru. Sehingga perbandingannya menjadi 2:15. Oke. Kita ke soal berikutnya. Nah, di dalam soal yang berikutnya ini di sini ada 3 orang, yaitu adalah Dominion, Emanuela sama Farul, di mana mereka punya sejumlah uang. Dan perbandingan jumlah duitnya si Dominion sama Emanuela adalah 4:5. Jadi D banding sama Emanuela itu adalah 4:5. Kemudian kita dapat juga perbandingan antara Emanuela sama perbandingannya si Farul, yaitu adalah 3:2. Nah, kemudian total duitnya itu adalah $925.000 dan kita diminta berapa duitnya si Emanuela. Ini soalnya begitu gampang sebenarnya. Jadi karena di sini ada 2 orang yang disebutkan terus-menerus, yaitu adalah Emanuela, sehingga yang menjadi fokus kita adalah Emanuela. Di mana Emanuela di sini di awalnya ketika Dominion dia ada 4:5. Kemudian ketika Emanuela dibandingkan sama Farul menjadi 3:2. Sehingga kita harus mencari sekarang siapa bilangan yang sama-sama bisa dibagi oleh 5 dan dibagi oleh 3. Sehingga gampangnya itu adalah sebenarnya kita cari aja, kita kalikan aja 3 sama 5 sehingga jadinya 15. Sehingga kita fokus sekarang Emanuela sama Farul. Gimana caranya 3 menjadi 15? Berarti dikalikan 5. Sehingga ini menjadi 15. Sehingga ini itu si Farulnya harus dikali 5. Sehingga jadi 15:10. Kemudian yang
Dominion berarti supaya menjadi Immanuel menjadi 15 ini kan harus dikali 3. Berarti ini pun harus dikali 3 sehingga menjadi perbandingannya adalah 12 banding 15. Sehingga kalau kita urutkan, maka Dominion dibandingkan Emanuela dibandingkan Farul itu perbandingannya adalah 12 dibanding 15 dan dibanding sama 10. Sehingga kalau kita totalkan itu menjadi 37. Totalnya itu adalah 12 ditambah 15 dan ditambah 10. Itu totalnya adalah 37. Nah, sekarang kita disuruh menghitung banyaknya duitnya Immanuela. Berarti Immanuela itu perbandingannya adalah 15, rasionya. Berarti 15 dibandingkan sama 37. Kita kalikan dengan total duitnya. Kenapa kita jumlahkan tadi? Karena 37 itu adalah penjumlahan ketiga orang tersebut, jumlah uang ketiga-tiganya. Sehingga menjadi, kalau kita kalikan dengan 925.000 dolar itu menjadi 375.000. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui berapa total duitnya Immanuela, 375.000 dolar. Gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke dalam soal berikutnya. Ini adalah soal tentang rate, dimana kalau 5 orang chef itu bisa menyiapkan makanan untuk 1080 orang, kemudian itu mereka bisa siapkan dalam waktu 6 jam. Nah, sekarang diminta berapa total orang yang mereka bisa mampu siapkan, berapa? Kalau 8 chef ini dalam waktu 10 jam itu mampu menyiapkan berapa makanan kepada berapa orang, begitu loh. Mereka dalam waktu 10 jam, 8 orang itu mampu menyiapkan makanan untuk berapa ribu orang, gampangnya begitulah ya. Ini sih sebenarnya gampang aja. Jadi kita itu hanya perlu membandingkan banyaknya chef dibandingkan banyaknya people yang mereka bisa serve atau mereka bisa layanin, kemudian di dalam waktunya berapa lama. Sehingga kalau saya membuatnya itu adalah perbandingannya adalah n chef, gitu ya, dibandingkan sama n people, dibandingkan sama n hour, dalam banyaknya jamnya mereka. Sehingga kalau kita melihat dari awal, 5 chef mampu menyiapkan makanan untuk 1080 orang dalam waktu 6 jam. Nah, sekarang saya mau mencari, kalau begitu, satu chef itu mampu menyiapkan berapa makanan, satu chef mampu menyiapkan berapa makanan untuk berapa orang, mampu siapkan makanan untuk berapa orang dalam waktu 6 jam. Berarti itu tinggal, ini tetap 6, kemudian yang 5 menjadi 1, sehingga menjadi 1080 kita bagi 5 menjadi 216. Sehingga dari sini apa yang kita dapatkan? Satu chef dalam waktu 6 jam mampu memberi makan 216 orang. Kalau begitu, saya mau mencari tahu, kalau begitu satu chef mampu siapkan berapa banyak makanan untuk berapa orang dalam waktu 1 jam. Berarti kita tinggal bagi 6. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui satu chef dalam waktu 1 jam mampu menyiapkan makanan untuk jumlah orang sebanyak 36. Nah, sekarang kita baru fokus untuk 8 chef dan 10 jam. Nah, berarti sekarang kalau begitu satu chef mampu siapkan berapa puluh makanan, satu chef dalam waktu 10 jam mampu siapkan berapa puluh makanan, mampu siapkan makanan untuk berapa puluh orang, begitu ya. Sehingga kita tinggal kalikan 10 saja. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan satu chef mampu menyiapkan 360 menyiapkan makanan untuk jumlah orang 360 orang, begitu ya. Nah, kalau begitu 8 chef ya berarti tinggal kita kalikan 8. Berarti 8 chef dalam waktu 10 jam mampu menyiapkan makanan untuk berapa orang? 8 dikali 360 itu adalah sebanyak 2880. Jadi gampang sekali ya. Jadi 8 chef dalam waktu 10 jam mampu menyiapkan makanan untuk 2880 orang.
Oke, sehingga kalau penulisannya jadinya 2, ya. 2,880. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk yang soal yang terakhir. Jadi sini ada sepasangan ya, suami istri begitu ya. Untuk memperingati pernikahan perak mereka, mereka pergi dari New Zealand ke Singapura, di mana mereka ingin menukarkan duit mereka 2.400 New Zealand dollars ke dalam dolar Singapura dengan kursnya seperti ini. 120 dolar New Zealand itu setara dengan 100 dolar Singapura. Berarti kalau perbandingannya adalah 120 New Zealand dollars itu setara dengan 100 dolar Singapura. Berarti kalau mereka punya 2.400 berarti tinggal dikalikan dengan 20 saja. Berarti kalau begitu 2.400 dolar New Zealand itu setara dengan 20 dikali 100 alias 2.000 dolar Singapura. Gitu ya. Jadi ini mudah sekali. Tinggal kalikan aja. Setara dengan 2.000 dolar Singapura. Nah, sekarang mereka sudah sampai di Singapura. Di Singapura mereka belanja-belanja dan menghabiskan duit sebanyak 1.500. Berarti sisanya adalah 2.000 dolar dikurangi dengan 1.500. Sehingga totalnya adalah sisanya yang mereka harus tukarkan jadinya adalah 500 dolar Singapura. Nah, ketika mereka menukarkannya, mereka menggunakan kurs yang ini. Sehingga kurs yang mereka gunakan sekarang adalah 100 dolar New Zealand itu setara dengan 80 dolar Singapura. Begitu ya. Sehingga kalau mereka punya 500 dolar Singapura jadinya gimana? Itu gampang banget. Kita cari dulu untuk satu. Kalau 100 dolar New Zealand setara dengan 80 dolar Singapura, berarti kalau saya punya 1 dolar Singapura, 1 dolar Singapura itu berarti setara dengan 100 dolar New Zealand saya bagi dengan 80, gitu ya. Sekarang kalau saya punya 500, berarti gampangnya adalah 500 dolar Singapura itu sama dengan dikalikan aja. Tinggal New Zealand yang 100 dibagi 80 dikalikan sama dengan 500. Sehingga ini kita akan dapatkan sebanyak 625 New Zealand dollars. Jadi dengan kurs 100 dolar New Zealand setara dengan 80 dolar Singapura, maka pasangan ini akan membawa uang sebanyak 625 dolar New Zealand dari Singapura menuju ke negara mereka kembali. So, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita tentang ratio sama rate. Dan sampai di sini dulu, jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.